Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih kepikiran bagaimana caranya kita itu bisa memprediksi suatu kecelakaan lalu lintas sebelum terjadi? Nah, prediksi yang dimaksudkan ini itu bukan kayak meramal secara ngasal ya. Kita kan bukan dukun atau orang sakti. Kesampingkan itu, perkenalkan nama saya Fernando Valencia dengan NPM 2226251. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang melakukan klasifikasi kecelakaan lalu lintas di sebuah kota, yaitu kota Samarinda, dengan menggunakan algoritma K Nearest Neighbor atau yang biasa kita sebut sebagai KNN. Di era teknologi yang sedang berkembang pesat ini, kita tidak hanya bicara tentang teknologi yang keren, tetapi juga bagaimana teknologi itu bisa membantu kita menyelamatkan nyawa manusia. Oke, langsung saja kita bahas masalah utamanya. Samarinda, kota yang terus berkembang pesat, namun di balik perkembangan itu terdapat masalah serius, yaitu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 sampai 2024. Mari kita lihat datanya. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, bisa teman-teman lihat di sini, pada tahun 2021 sampai 2023 itu terdapat total jumlah kecelakaan tiap tahunnya itu yang luar biasa banyak. Dan lebih parahnya lagi, setiap tahunnya itu meningkat. Bisa teman-teman hitung, pada tahun 2021 itu terdapat 97 total jumlah kecelakaan lalu lintas. Dan pada tahun 2022 terdapat 102 total jumlahnya. Dan pada tahun 2023 terdapat 173. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, pada tahun 2024 itu angkanya itu meningkat pesat menjadi total 240 kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat prihatin ya. Menurut data yang diambil dari kepolisian sektor Samarinda, penyebab utama dari terjadinya kecelakaan tersebut itu disebabkan oleh volume atau jumlah kendaraan yang tinggi, kondisi jalan yang buruk, cuaca ekstrim, dan tentu saja dan tidak lain, kelalaian pengemudi. Kecelakaan ini menimbulkan kerugian besar baik secara material maupun immaterial. Immaterial di sini maksudnya korban jiwa. Maka dari itu dibutuhkanlah solusi prediktif untuk membantu pemerintah dan masyarakat agar lebih siap dalam menanggulangi potensi terjadinya kecelakaan. Salah satu pendekatan yang akan digunakan di jurnal yang akan saya bahas nanti itu menggunakan metode klasifikasi KNN. Nah, klasifikasi itu apa sih? Dan KNN itu apa juga? Jadi kalau dijelaskan secara singkat, klasifikasi adalah proses mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalkan dari data kecelakaan, kita bisa tahu apakah kecelakaan tersebut tergolong ringan, sedang, atau berat. Nah, disinilah metode klasifikasi KNN atau K Nearest Neighborhood masuk. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak dari data baru ke data lain yang sudah diketahui kategorinya, lalu memilih mayoritas kelas dari tetangga terdekat sebagai klasifikasi kelompok barunya. Terlihat mudah, namun sangat kuat, terutama untuk data nyata. Kita ambil contoh dari sebuah gambar. Nah, kalau kita lihat dari contoh gambar, misalkan terdapat dua buah kelompok, yaitu kelompok A yang dilingkari dengan warna biru dan kelompok B yang dilingkari dengan warna biru cian. Lalu ada satu lingkaran baru yang masuk, tetapi tidak tahu lingkaran baru tersebut masuk ke dalam klasifikasi kelompok A atau kelompok B. Nah, di sini kita bisa menentukannya dengan menghitung jarak dari lingkaran baru tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita bisa pakai metode perhitungan jarak dari KNN itu sendiri. Ada 3, yaitu Euclidean distance, Manhattan distance, dan Minkowski distance. Setelah dihitung jaraknya, ternyata lingkaran baru tersebut jaraknya lebih dekat ke data-data yang berada di kelompok B. Sehingga lingkaran baru tersebut akan diklasifikasikan menjadi bagian dari kelompok B. Seperti itu. Nah, oke, selesai penjelasan klasifikasi ini, kita langsung lompat ke metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti jurnal.
Proses klasifikasi ini dimulai dari pengumpulan data, pre-processing data, validasi menggunakan K-fold, pembagian data yang dibagi menjadi data latih dan data uji, pemilihan parameter yang optimal, pengidentifikasian tetangga terdekat, pemilihan kelas, dan yang terakhir evaluasi dan selesai. Kita lanjut ke bagian pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh sebanyak 1004 data dari Polsek Kota Samarinda. Data ini kemudian kita pre-processing untuk menentukan atribut dan label, yang dimana label ini ditentukan berdasarkan batas kecepatan yang diberi label 0 jika kecepatannya 20 sampai 40 km dan akan diberi label 1 jika kecepatannya mencapai 50 sampai 80 km. Kondisi jalan juga sama, yang berombak, licin, berlubang, dan yang basah itu diberi label 1 dan kondisi jalan yang baik itu diberi label 0. Lalu kita cari parameter untuk K-fold-nya untuk menentukan model akurasi dengan membandingkan kolom actual dan predicted. Nah, di sini bisa dilihat dites terhadap indeks 0 sampai 1003 yang mana itu mencapai 1004 dengan fold yang dites itu dari 1 sampai 25. Setelah itu 1004 data tadi dibagi menjadi 10:90, yaitu 90% data latih dan 10% data uji. Kita lanjut ke klasifikasi menggunakan KNN dari 1004 data tadi untuk hasil prediksi dari data aktual dan data prediksi. Setelah itu didapatlah hasil klasifikasi seperti pada gambar. Bisa dilihat di sini, kolom kiri merupakan data aktual dan kolom kanan merupakan data prediksi. Bisa dilihat hampir semua data aktualnya itu, data prediksinya itu berhasil menebak data aktualnya. Sekiranya mungkin 90% lah. Sekarang kita lanjut ke penentuan parameter untuk evaluasi perhitungan precision, recall, F1 score, dan akurasi. Untuk parameter K-fold ini diuji sebanyak 5 kali dengan menggunakan parameter 5, 10, 15, 20, dan 25, dan mendapatkan nilai K-fold yang optimal berada pada K-fold sama dengan 25 dengan tingkat akurasi sebesar 89,28%. Selanjutnya kita dapatkan pengukuran rasio pembagian datanya dengan akurasi rasio tertinggi sebesar 10:90 yang diuji sebanyak 5 kali yang mendapatkan tingkat akurasi sebesar 90,48% dari perbandingan 20:80, 30:70, 40:60, dan 50:60. Lalu untuk pengujian parameter untuk modelnya itu sendiri didapatkan dengan menguji sebanyak 5 kali juga. K sama dengan 3, 6, 9, 11, dan 15. Didapatlah akurasi tertinggi berada pada K sama dengan 3, yaitu sebesar 90%, 90,09%. Nah, dari sini kita udah bisa nentuin nih parameter akhir yang optimal untuk evaluasi modelnya. Sekarang kita udah bisa hitung untuk precision, recall, F1 score, dan akurasinya untuk ketiga kelas ini. Nah, ketiga kelas ini maksudnya kelas apa? Nah, ketiga kelas ini yang sudah kita klasifikasikan dengan menggunakan KNN tadi sebelumnya, yaitu dengan label 0 itu sebagai kelas ringan, label 1 sebagai kelas sedang, dan label 2 sebagai kelas berat. Maksudnya itu tingkat kecelakaannya ringan, sedang, dan berat. Nah, masing-masing kelas ini dites, dicoba precision, recall, F1 score, dan akurasinya. Akurasi ini merupakan gabungan dari perhitungan dari ketiga kelas ini. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini untuk precision, ini untuk recall, ini untuk F1 score, dan yang ini untuk akurasi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, akurasi yang didapatkan dari model ini dengan parameter optimal itu mencapai 92,54%. Lumayan tinggi bukan?
Dan kalau teman-teman perhatikan, model KNN ini sangat baik dalam mengidentifikasi jenis kecelakaan, terutama pada jenis kecelakaan yang berat. Pada penelitian ini dapat disimpulkan, dengan pemilihan parameter yang tepat, model KNN berhasil mencapai tingkat akurasi yang memuaskan, yaitu sebesar 92,54%. Dengan hasil ini, kita bisa berharap agar pemerintah bisa membuat dashboard pemantauan daerah rawan kecelakaan atau sejenis CCTV lah, yang sekiranya itu bisa dikembangkan dengan prediksi real time berbasis sensor dengan menggunakan teknologi klasifikasi kecelakaan lalu lintas dari penelitian ini. Jadi ilmu komputer itu bukan cuma teori saja, tetapi bisa langsung dipraktekkan atau berdampak pada kehidupan nyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Fernando Venesia, pamit undur diri dan sampai jumpa.